Mana bang? Iya. KNM ini termasuk pelaku, jadi bukan kambing hitam, tapi memang dia patut diduga sebagai pelaku. Kepentingan hukumnya ada perkara yang tidak dirilis. Jadi tidak semua perkara harus dirilis. Itu jadi tergantung dari di Humas. Nah, kalau minta dirilis, teman-teman media bisa tanya kepada Kepala Humas Polda Metro Jaya. Pasti akan dirilis. Kalau sudah pertanyaan, Pak, mana rilisnya? Pasti mau nggak mau mereka akan merilis. Duduk soal perkaranya nih kita misalnya. Karena mungkin belum ada yang meminta supaya dirilis, akhirnya ini masih dalam proses penanganan penyidikan begitu saja kan. Tapi nanti kalau ada teman-teman media yang minta kepada di Humas di Polda Metro Jaya, pasti dirilis oleh mereka gitu. Tinggal tanya, Pak, kapan dirilis? Nanti mereka akan kasih waktunya. Biasanya begitu gitu. Bang Deo, ini kan juga sang putri Ketam Nizari kan meminta penangguhan untuk ibunya gitu. Laura ini kan masih di bawah umur Bang, mungkin dari segi hukum sendiri akan disahkan atau gimana Bang? Jadi seseorang yang belum dewasa secara hukum tidak bisa bertindak sebagai subjek hukum dewasa. Jadi artinya ketika dia mengajukan tanda tangan dan belum punya KTP, tanda tangannya sebagai subjek hukum dewasa tidak berlaku. Nah, terhadap perkara-perkara hukum yang terkait utamanya misalnya pengajuan permohonan, pengajuan permintaan, pembuatan perjanjian, anak-anak yang belum dewasa belum 17 tahun tidak bisa menandatangani perjanjian, baik perdata maupun pidana. Nah, si anaknya nih kita misalnya kan masih di bawah umur, belum ada KTP, belum 17, jadi nggak bisa melakukan tindakan sebagai subjek hukum dewasa. Jadi tidak punya hak atau dianggap tidak sah kalau mengajukan surat-surat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dalam konteks yang sifatnya ada hukum-hukumnya. Mungkin syarat-syarat untuk meminta penangguhan itu seperti apa sih Bang? Jadi begini, syarat permintaan penangguhan itu bisa diajukan oleh penasihat hukum, bisa diajukan oleh keluarga, bisa diajukan oleh RT RW, bisa juga oleh orang yang kenal dengan si tersangka yang bersangkutan, bisa juga oleh tersangka sendiri mengajukan. Cuman yang paling kuat mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu adalah pihak keluarga dan atau penasihat hukumnya. Jadi biasanya itu penasihat hukum mengajukan permohonan dengan jaminan, keluarga mengajukan permohonan juga dengan jaminan. Jaminannya apa? Bisa jaminan uang, bisa jaminan badannya si pemohon. Nah, itu dia. Tapi yang jelas, apakah ini akan dikabulkan? Jawabannya sulit, khususnya terhadap kasus yang seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani, yaitu kasus pemerasan, itu kasus yang sulit untuk ditangguhkan. Bang, tapi kan melihat kasus ini kan kayaknya ada otak dibalik semuanya, Bang. Gimana, Bang? Kasus ini ada otak dibalik semuanya. Iya, ini kita hanya salah satunya. Oh ya, kita belum tahu siapa pelaku utamanya. Pelaku utama, sutradaranya, pelaku utamanya, pelakunya, kemudian yang turut serta melakukannya kita belum tahu. Tapi yang jelas, yang baru tampak patut diduga pelaku utama adalah Nikita Mirzani. Tapi kalau kemudian diketemukan pelaku utama lain, jadi ada dua pelaku utama. Karena yang memeraskan patut diduga adalah Nikita Mirzani dan Mail. Tapi ada yang mengojok-ojok nih bahasa ininya kan. Nah, mengojok-ojok ini apakah dia pelaku utama atau dia cuma sebagai provokator? Gitu, tanpa mendapatkan keuntungan apapun juga. Atau kalau dia memprovokasi tapi dia juga menerima untung manfaat dari proses pemerasan ini, dia juga sebagai pelaku, bahkan bisa jadi sebagai pelaku utama. Ini semua tergantung dari penyidikan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Kalau memang ada mengarah ada pelaku utama lain yang sebagai provokator atau yang sebagai penghubung atau pemberi ide, nah inilah yang disebut sebagai sutradaranya dalam hukum begitu. Jadi pelaku utamanya dia. Jadi namanya otak pelaku gitu. Berarti terkesan NM ini dikambing hitamkan ya Bang? Sang badan atau gimana Bang? Iya. KNM ini termasuk pelaku, jadi bukan kambing hitam, tapi memang dia patut diduga sebagai pelaku. Tapi kalau ada pelaku utama, berarti ada pelaku kan? Jadi ada pelaku utama, ada sutradara nih, otak pelaku utama, kemudian ada pelaku lapangan, ada kemudian yang turut serta melakukan. Jadi kita belum tahu
siapa mendapatkan apa atau siapa berperan sebagai apa dalam kasus ini, karena ini nanti pembuktiannya nanti ada di persidangan, ketika proses sidang atau ketika penyidikan selesai mulai rampung, ini baru kelihatan apakah ada pelaku lain. Nanti makanya itu kita tunggu rilis. Nah, di sini juga ketika teman-teman media ingin ada rilis dari Divisi Humas Polda Metro Jaya, ya kita sampaikan juga kepada Divisi Humas Polda Metro Jaya, kami teman-teman media mengajukan permohonan supaya terhadap kasus yang terkait perkara pemerasannya Nikita Mirzani dan Mail dengan pelapornya adalah Reza Gladys itu supaya segera dirilis supaya tidak menimbulkan kedugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat dari Indonesia.